Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Januardi dengan NIDN 020801. Saya mengajar pada Universitas PGRI Palembang, merupakan dosen tetap program studi pendidikan akuntansi. Adapun mata kuliah yang saya ampu pada semester ini terdapat 3 mata kuliah, dan pada kesempatan ini fokus pada mata kuliah akuntansi manajemen. Adapun kode dari mata kuliah akuntansi manajemen yaitu MKKA 243 dengan SKS 2 SKS pada kelas 4A semester genap 2001-2022 dengan jam 10.30 sampai dengan 12.10 waktu Indonesia bagian Barat. Adapun tahap proses pembelajaran menyampaikan perkuliahan dengan strategi DIA, yaitu pertama tahap delivery, kemudian yang kedua interaction, yang ketiga assessment. Tahap awal perkuliahan yang saya lakukan adalah menyampaikan kontrak perkuliahan, kemudian silabus, kemudian RPS dan sumber belajar yang akan digunakan pada pembelajaran akuntansi manajemen. Kemudian tujuan pembelajaran, setelah mengikuti perkuliahan mata kuliah ini, mahasiswa dapat memahami dan menginterpretasikan yang pertama perilaku biaya, kemudian yang kedua analisa titik impas, yang ketiga relevansi biaya untuk pengambilan keputusan taktis, adapun yang keempat pusat pertanggungjawaban, dan yang kelima adalah penilaian kinerja. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah akuntansi manajemen lebih banyak menekankan kepada upaya penyajian informasi bagi kepentingan manajemen dalam pengambilan keputusan, kegiatan operasional sehari-hari maupun strategis. Akuntansi manajemen ini berupaya memberikan pemahaman berkaitan dengan perilaku biaya, analisa titik impas, relevansi biaya untuk pengambilan keputusan taktis, pusat pertanggungjawaban, dan penilaian kinerja. Kemampuan yang diharapkan. Mahasiswa paham tentang fundamental akuntansi manajemen dengan lingkungan bisnis yang dinamis, konsep biaya dan pengelolaannya, perencanaan laba, konsep dan praktek tentang perilaku biaya, manajemen biaya dan penentuan costing berbasis aktivitas, standar costing terhadap praktek bisnis, sistem penganggaran fleksibel, konsep akuntansi dan pertanggungjawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Pada hari ini kita akan membahas di bab 2, yaitu tentang fungsi dan arah manajemen. Ya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, dari apa tentang fungsi manajemen, tentu kita akan lebih baik dulu mengetahui apa itu sebenarnya manajemen. Kira-kira ada yang tahu apa itu tentang manajemen? Ada? Siapa namanya? Sudarmo, silakan. Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengawasan usaha anggota dalam organisasi, serta penggunaan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oke. Ada pendapat lain? Boleh kita banyak pendapat, nanti kita bisa referensinya dan kita simpulkan nanti apa itu manajemen itu sendiri. Ada? Ya, silakan. Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggerakan pengawasan usaha anggota dalam organisasi, serta penggunaan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Satu lagi, boleh? Ya.
Secara umum, manajemen itu adalah sebuah proses yang dilakukan seseorang untuk mengatur kegiatan yang dikerjakan baik individu ataupun kelompok. Oke, terima kasih atas jawaban dan partisipasi dari Anda semuanya. Yang jelas intinya sudah ada di slide di depan. Manajemen itu adalah ada 4 ya, yang harus dilalui. Yang pertama itu perencanaan. Ya. Nah, sebelum kita membahas keempat ini, tentu kita harus melewati satu, yaitu perencanaan atau planning. Kira-kira ada yang tahu tidak apa itu perencanaan? Penting tidak di dalam suatu perusahaan? Ya, silakan. Perencanaan merupakan proses pendefinisian tujuan organisasi, pembuatan strategi untuk mencapai tujuan, serta pengembangan rencana aktivitas organisasi. Tahap perencanaan sangat penting dan tidak boleh dilewatkan. Ada yang lain? Ya, silakan. Proses perencanaan organisasi dilakukan oleh manajemen perusahaan dengan cara menentukan tujuan serta mengidentifikasikan strategi dan metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Oke, ada yang lain? Yang jelas di dalam suatu perusahaan, perencanaan itu adalah langkah awal, ya, atau fondasi yang akan dilakukan di suatu perusahaan itu. Inilah yang menentukan tonggaknya nantinya. Kita ibaratkan mendiri sebuah rumah, ya. Rumah itu kalau mau kuat, kokoh, tentu ya harus fondasinya kuat. Nah, di perusahaan itu perencanaan yang tonggak utamanya. Langkah awalnya harus ada perencanaan dulu. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa yang namanya perencanaan itu ada kegiatan yang harus kita lakukan. Yang pertama itulah menentukan strategi untuk mencapai apa yang ditujukan, apa yang menjadi tujuan dari perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, menyusun strategi untuk yang dicapai. Karena setiap perusahaan didirikan itu pasti apa yang diharapkan oleh perusahaan. Kita mendirikan suatu perusahaan atau usaha, yang kita harapkan apa? Pasti mendapatkan laba. Ya. Tidak ada orang membuat suatu perusahaan atau usaha atau berwirausaha pengen hanya sedekah atau cuma-cuma mencari capek. Pasti tujuan utamanya adalah mencari laba. Ya. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, itu menetapkan sumber daya yang dibutuhkan. Ya. Di dalam suatu perusahaan itu banyak bidang-bidang atau seksi-seksi, ya, yang dibutuhkan. Ada di bidang administrasi. Nah, di administrasi ini juga banyak kebutuhan sumber daya manusia. Ada yang memang tugasnya pintar ngosek surat, ada yang memang sekedar bisa ngetik, ada yang memang orangnya bisa pemikir. Nah, setiap kita manusia ini pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, di dalam perusahaan perencanaan ini yang penting. Orang ini bidangnya apa? Harus ditempatkan sesuai dengan skill dan keahliannya masing-masing. Kalau perusahaan itu pengen maju dan bisa bersaing dengan perusahaan lain. Nah, kemudian yang keempat, kegiatannya itu menentukan standar keberhasilan. Ada tolak ukur yang harus ditentukan di dalam suatu perusahaan itu. Apa progresnya ke depan? Ya, siapa namanya? Sunarmo, silakan. Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengawasan usaha anggota dalam organisasi serta
penggunaan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oke. Ada pendapat lain? Boleh kita banyak pendapat, nanti kita bisa referensinya dan kita simpulkan nanti apa itu manajemen itu sendiri. Ada? Ya, silakan. Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggerakan pengawasan usaha anggota dalam organisasi serta penggunaan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Satu lagi, boleh? Ya. Secara umum, manajemen itu adalah sebuah proses yang dilakukan seseorang untuk mengatur kegiatan yang dikerjakan baik individu ataupun kelompok. Oke. Terima kasih atas jawaban dan partisipasi dari Anda semuanya. Yang jelas intinya sudah ada di slide di depan. Manajemen itu adalah ada 4 ya yang harus dilalui. Yang pertama itu perencanaan. Ya. Nah, sebelum kita membahas keempat ini, tentu kita harus melewati satu, yaitu perencanaan atau planning. Kira-kira ada yang tahu tidak apa itu perencanaan? Penting tidak di dalam suatu perusahaan? Ya, silakan. Perencanaan merupakan proses pendefinisian tujuan organisasi, pembuatan strategi untuk mencapai tujuan, serta pengembangan rencana aktivitas organisasi. Tahap perencanaan sangat penting dan tidak boleh dilewatkan. Ada yang lain? Ya, silakan. Proses perencanaan atau planning itu dilakukan oleh manajemen perusahaan dengan cara menentukan tujuan serta mengidentifikasikan strategi dan metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Oke. Ada yang lain? Yang jelas di dalam suatu perusahaan, perencanaan itu adalah langkah awal, ya, atau fondasi yang akan dilakukan di suatu perusahaan itu. Inilah yang menentukan tonggaknya nantinya. Kita ibaratkan mendiri sebuah rumah, ya. Rumah itu kalau mau kuat, kokoh, tentu ya harus fondasinya kuat. Nah, di perusahaan itu perencanaan inilah yang tonggak utamanya. Langkah awalnya harus ada perencanaan dulu. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa yang namanya perencanaan itu ada kegiatan yang harus kita lakukan. Yang pertama itulah menentukan strategi untuk mencapai apa yang ditujukan, apa yang menjadi tujuan dari perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, menyusun strategi untuk yang dicapai. Ya. Karena setiap perusahaan didirikan itu pasti apa yang diharapkan oleh perusahaan. Kita mendirikan suatu perusahaan atau usaha, yang kita harapkan apa? Pasti mendapatkan laba. Ya. Tidak ada orang membuat suatu perusahaan atau usaha atau berwirausaha pengen hanya sedekah atau cuma-cuma mencari capek. Pasti tujuan utamanya adalah mencari laba. Ya. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga, tetapkan sumber daya yang dibutuhkan. Ya. Di dalam suatu perusahaan itu banyak bidang-bidang atau seksi-seksi, ya, yang dibutuhkan. Ada di bidang administrasi. Nah, di administrasi ini juga banyak kebutuhan. Ya, Apple itu ada S berapa sekarang? Berubah terus, makin maju, makin berkembang itu berubah. Ya. Sama, ya, bermacam-macam ini, lain-lain kan HP-nya, macam HP-nya. Nah, itu bermacam-macam keunggulan dan kelebihan yang ditawarkan oleh perusahaan itu. Karena dia harus bisa bersaing. Kalau tidak bersaing tadi,
oleh perusahaannya. Kemudian tentu di akhirnya nanti ada analisis ya di setiap detail pekerjaan yang kita lakukan ya. Tidak hanya kita berusaha bekerja di suatu perusahaan, di kantor, itu harus ada analisis pekerjaan kita. Target yang kita capai itu batas apa untuk perubahan ke depan ya. Makanya setiap kita bekerja itu harus ada analisis. Kita tahu kelemahan kita, apa kelebihan kita bisa menutupi. Di akan datangnya nanti bisa menutupi kekurangan kita. Kemudian selanjutnya adalah manfaat daripada perencanaan itu sendiri. Ya. Yang pertama memudahkan proses pengawasan. Kemudian menjadikan dan menjadikan dasar dalam kegiatan. Kemudian menghindari kesalahan. Sama yang Pak kasih tahu tadi, bahwa di perencanaan ini ada namanya terakhir tadi analisis. Itu untuk mengurangi dan menghindari kesalahan-kesalahan yang ada. Ya. Jadi untuk kedepannya kita akan lebih baik, bisa bersaing dengan orang lain, ya. Sama dengan kalian ini. Ya silakan. Sebagai seorang pemimpin, kita harus sabar, profesional, memberikan tugas dan mengevaluasi tugasnya. Dan seorang pemimpin harus mampu menjadi panutan agar bawahannya melaksanakan dengan baik. Ini dari pendapat Serano ini, kira-kira ada yang bisa memberikan tambahan atau jawaban lain? Ya silakan. Putri, itu ada dua. Yang pertama itu pemberian motivasi secara teratur, dan yang kedua bersikap transparan, baik dari pimpinan maupun dari bawah. Oke, terima kasih untuk Sunarno dan Putri. Beri tepuk tangan dulu supaya kita semangat bekerja sama. Semena dengan anak buah atau bawahannya. Karena ya roda perputaran dunia, kehidupan ini berputar. Ya, kadang-kadang kalau misal kita lagi di atas, janganlah kalian terlena. Ya. Karena apabila kita bisa langsung dari bawah, tidak ada proses. Ya, kehidupan itu kan ada proses. Lihat kalian tangga. Ya. Pernah naik tangga? Pernah ya? Coba, tangga itu kan ada tingkatan. Coba kalian rasakan, ya. Dari tangga bawah langsung tangga ke tengah, tidak usah ke atas dulu. Dapat enggak? Tidak bisa. Susah? Ya. Susah dan tidak bisa. Apalagi langsung ke atas. Nah, di dalam suatu jembatan ada yang seperti itu, dari bawah langsung naik ke atas. Tidak melalui proses, ya. Nah, nanti dunia ini kan berputar. Ada masanya pas lagi di atas kalian terlena dengan anak buah atau bawahan semena-mena, ngomong seenaknya, nyuruh kadang-kadang tidak sesuai dengan logika, ya. Nah, jatuh, kalau sudah dari atas itu jatuhnya mati. Ya. Jadi ini pesan hanya, kalau seandainya kalian sudah berada di atas, posisi di atas, ingat kalah kalian kapan waktunya di bawah dulu, ya. Jadi sebagai introspeksi diri kita bahwa roda kehidupan itu pasti berputar. Oke. Dari materi dan penjelasan yang telah kita bahas bersama, kira-kira ada yang perlu ditanyakan? Sudah jelas? Jelas. Nah, Pak mau mengasih siapa yang kira-kira bisa menyimpulkan dari materi kita hari ini. Oh iya, silakan. Manajemen itu merupakan bidang pengetahuan yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia.
Dan fungsi manajemen itu ialah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pemberian motivasi dan pengendalian. Oke, terima kasih. Mungkin itulah yang materi yang kita bahas dan telah disimpulkan oleh temannya. Nah, mungkin untuk tugas kalian di rumah, silahkan kalian buat suatu tentang fungsi manajemen yang tercakup dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Jadi buat analisisnya, ya. Kelompok minimal orang 2, ya. Maksimal berapa, Kak? Maksimal 3, ya. Satu kelompoknya. Mungkin itu saja yang dapat sampaikan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari proses pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka, mata kuliah akuntansi manajemen dengan materi peran dan fungsi manajemen sebagai pernyataan dari diri dosen untuk Tri Dharma Perguruan Tinggi bagian pengajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.